Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas kembali, karena ini bicara tentang akidah, salah satu keimanan kita kepada hari akhir. Salah satunya bicara tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi kisah Ya'juj dan Ma'juj sangat erat kaitannya dengan seorang raja yang sangat besar kekuasaannya, yang mana Al-Quran mengkisahkan tentang raja ini walaupun hanya sedikit, yakni tentang Raja Dzulqarnain. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menceritakan tentang hubung kait antara Ya'juj dan juga Ma'juj dengan Dzulqarnain, maka saya akan urut kisah ini berdasarkan Al-Quran, yang mana kisah ini terdapat dalam suratul Kahfi. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan kembali tentang siapa sebenarnya Raja Dzulqarnain itu. Kenapa beliau disebut Dzulqarnain? Dan hidup di zaman siapa dia? Kemudian apa saja sepak terjangnya? Dan apa hubung kait beliau dengan Ya'juj dan juga Ma'juj? Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Dzulqarnain ini sebenarnya dikisahkan dalam Al-Quran karena ada sebab turunnya. Di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik itu berupaya untuk mencegah dakwah Rasul dengan berbagai macam upaya. Salah satunya adalah dengan cara mencari orang yang cerdas, orang yang berilmu untuk meruntuhkan dakwah. Jadi, mencari dalil kepada orang alim, tapi bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk meruntuhkan dakwah. Ciri-ciri orang musyrik itu orang-orang bodoh, karena tidak diturunkan kepada mereka kitab-kitab dari langit. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, diturunkan padanya Taurat dan juga Injil. Sehingga orang-orang musyrik ini, pembesar-pembesar mereka datang ke Madinah, kemudian bertanya kepada orang Yahudi tentang sosok orang yang mengaku nabi di daerahnya. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalau memang orang yang mengaku nabi di daerahmu betul-betul seorang nabi, tanyakan kepadanya 3 perkara. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia adalah seorang nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Apa 3 soalan yang akan ditanyakan, yang diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik untuk ditanyakan kepada Rasul? Salah satunya adalah akhbirna an rojulin tawafan balagho masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakan juga kepada orang yang mengaku nabi itu tentang seorang laki-laki, rojulun, yang berkeliling dunia sampai ke arah barat dan sampai ke arah ujung daripada timur. Maka Rasul pun memberi jawaban tentang siapa sosok yang ditanyakan ini. Kata Rasul, adapun anak muda yang berkeliling dunia sampai mencapai ujung barat dan ujung timur, ujung selatan dan ujung utara adalah Dzulqarnain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka an Dzulqarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang siapa Dzulqarnain. Kata Allah, katakan ya Muhammad kepada mereka, saya akan cerita, saya akan bacakan kepada kalian sedikit dari cerita Dzulqarnain. Kata-kata minhu itu menunjukkan sedikit, karena memang Al-Quran tidak panjang lebar menceritakan Dzulqarnain. Tidak sebagaimana cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa dan yang lainnya. Dzulqarnain hanya cuplikan kecil, tapi itu sudah menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy. Maka kisah Dzulqarnain itu turunnya disebabkan dari pertanyaan orang-orang Quraisy tadi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada penguasa yang mampu menguasai sebagian besar dunia, kecuali hanya 4 orang saja, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin pertama adalah Raja Sulaiman. Sulaiman menguasai sebagian besar dunia. Kemudian yang kedua, Dzulqarnain. Adapun yang kafir, yang pertama adalah Namrud, dan yang kedua, Bukhtun Nasar. Ada yang mengatakan Al-Iskandar Al-Makduni, tapi yang masyhur adalah Bukhtun Nasar dan keduanya kafir, baik Namrud ataupun Bukhtun Nasar yang menghancurkan Palestina. Salah satu penguasa dunia yang mukmin adalah Dzulqarnain. Dia penguasa yang berhasil menguasai barat dan timur, selatan dan utara, sehingga kemudian menjadi khilaf. Apakah dia seorang nabi ataukah dia seorang wali?
pendapat yang masyhur dan ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa dia adalah rojulun soleh, orang yang sangat soleh sekali, dan dia seorang raja dan penguasa dunia. Itulah Dzulqarnain. Lalu hidup di masa siapa Dzulqarnain ini? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini hidup di masa Nabi Khidir, bahwa Nabi Khidir atau Khidir pernah berjumpa dengan Dzulqarnain di Baitul Maqdis, kemudian diangkat menjadi menterinya, menjadi penasehatnya. Akhirnya Dzulqarnain pun keliling dunia bersama Nabi Khidir. Ada yang berpendapat seperti ini, tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama yang banyak. Kemudian yang kedua, dan ini yang dikuatkan para ulama, juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi beliau hidup di masa Nabiullah Ibrahim. Bahkan dia pernah tawaf bersama Ibrahim dan juga Ismail di Ka'bah. Bahkan dikatakan Ibrahimlah yang menjadikan Dzulqarnain ini masuk ke dalam agama Tauhid, yang dengan itu akhirnya Dzulqarnain berdakwah keliling dunia. Ini salah satu pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Fatwa Nur ala Darbi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kenapa beliau disebut Dzulqarnain? Zu itu artinya pemilik, dan Qarnain itu artinya dua tanduk. Jadi kenapa disebut pemilik dua tanduk? Ada yang mengatakan bahwa kenapa raja tersebut digelar pemilik dua tanduk atau dalam bahasa Arabnya Dzulqarnain. Pendapat yang pertama, karena dia memakai mahkota dan dalam mahkotanya itu berbentuk dua tanduk. Jadi ada dua tanduk dalam mahkotanya, dari kanan dan kiri. Dari tembaga, ada yang mengatakan disebut Dzulqarnain. Ada yang mengatakan disebut Dzulqarnain karena dia pernah dipukul sebelah kanannya, kemudian terluka dan mati. Kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian dipukul oleh kaumnya, kemudian mati, dan kemudian dihidupkan kembali. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, kita terima saja namanya pendapat, makanya disebut Dzulqarnain. Ada yang mengatakan karena bentuk kepalanya seperti dua tanduk. Ada tanduknya di kepalanya, dan tentu ini sangat jauh. Dan pendapat yang terakhir inilah yang banyak dikuatkan para ulama. Disebut Dzulqarnain karena dia ketika berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, maka dia berjalan ke arah barat sampai ujung terbenamnya, dan ke arah timur sampai tempat terbitnya, dan tempat terbit serta tempat terbenamnya itu disebut Qarnai Syaitan, dua tanduk syaitan. Makanya Nabi SAW melarang jangan sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari, karena ketika itu muncul dua tanduk syaitan. Maka ketika Dzulqarnain berdakwah sampai ujung barat, sampai terbenam matahari, bahkan sampai ujung timur sampai terbitnya matahari, berarti dia melakukan kedua perjalanan, kedua tanduk syaitan, sehingga akhirnya dia digelari sebagai raja pemilik dua tanduk ataupun Dzulqarnain. Ini mungkin yang paling dekat berdasarkan nas Al-Quran bagaimana perjalanan beliau ke ujung barat dan timur itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, perjalanan Dzulqarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa. Seorang raja yang seluruh kekayaannya, seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Makanya kalau kita cerita para raja, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya apabila kita cerita tentang Raja Dzulqarnain, sesungguhnya tidak ada kisah yang lebih indah, yang lebih baik melebihi kisahnya Raja Dzulqarnain. Karena banyak ibroh dan pelajaran. Bahkan kisah Dzulqarnain ini sangat menginspirasi bagi dakwah Nabi SAW. Karena turunnya cerita Dzulqarnain ini di saat sulit-sulitnya Nabi dalam berdakwah. Jadi ketika Nabi SAW mengalami keperitan dakwah, kesulitan dakwah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dan menceritakan tentang kisah Dzulqarnain. Seolah-olah turunnya ayat ini memberikan solusi kepada Nabi SAW dalam dakwahnya. Bahkan disebutkan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam sirah nabinya. Ada pelajaran besar kenapa kisah Dzulqarnain ini diturunkan kepada Nabi SAW di saat kesulitan Rasul dalam berdakwah. Apa hikmahnya? Beliau mengatakan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Rasul bahwa kelak kekuasaan Rasul SAW akan sama dengan kekuasaan Dzulqarnain.
Ketika Zulkarnain berkuasa sampai ujung barat dan timur, maka kelak juga apa yang dibawa Nabi SAW pun akan sampai kepada ujung barat dan timur. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha zawaliyal ardu faru'aitu masariku hawa magharibaha. Sesungguhnya Allah lipatkan bumi kepadaku sehingga aku melihat ujung barat dan ujung timur. Padahal Rasul tidak pernah seperti Zulkarnain ke ujung barat dan timur kan? Ke Indonesia saja tidak pernah. Tapi Nabi SAW diperlihatkan ujung barat dan timur, seolah-olah kekuasaan Nabi SAW akan sampai ke ujung barat dan ujung timur, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Islam hari ini berada di mana-mana, di daratan Eropa, Afrika, Asia, semua ada Islam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, itulah hikmahnya tentang kisah ini diturunkan kepada Nabi SAW. Adapun tentang nasab beliau, nasabnya Zulkarnain, ada yang mengatakan bahwa Zulkarnain ini satu di antara raja-raja Yaman. Artinya Zulkarnain itu raja Arab karena berasal dari Yaman. Karena rata-rata raja Yaman itu kalau menggelari rajanya selalu diawali dengan kalimat Zu, seperti Zu Nuwas yang pernah menguasai Himyar, Yaman. Maka raja-raja yang diawali dengan kalimat Zu berarti menunjukkan raja itu adalah raja Yaman. Dan dia keturunan dari kabilah Qahtan. Dan kabilah Qahtan itu keturunan daripada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapat yang kuat. Ada sebuah asar dari Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Walaupun asar ini fihi nazar, ada pandangan para ulama bahwa usia dakwah daripada Zulkarnain itu 500 tahun. Khomsu mi'ati am. 500 tahun dia berdakwah, dan wajar karena usia zaman dulu kan panjang-panjang. Lain dengan usia umat sekarang, baina sittina wa sab'in. Rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun saja. Sehingga wajar kalau Zulkarnain juga keliling dunia sampai 500 tahun. Berarti usianya di atas itu kan. Taib, di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Kahfi, ayat yang ke-83, Allah katakan, wa yas'alunaka an Dzulqarnaini. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa Zulkarnain itu. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan ya Muhammad, saya akan bacakan kepada kalian minhu, dari sedikit kisahnya saja, zikra, penyebutannya tidak banyak, hanya sedikit. Kemudian Allah mengatakan, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami makanna lahu, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan lahu kepada siapa? Zulkarnain. Makan itu artinya kekuatan, kekuasaan, kehebatan untuk menjadi raja. Apa sebabnya? Sebabnya adalah wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepada Zulkarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi, kalau Zulkarnain ingin membangun sesuatu, dia sudah punya para arsiteknya. Kalau dia ingin menyerbu sebuah kaum, sudah siap para tentara-tentaranya. Kalau dia ingin membuat pengairan, sudah ada ahli airnya. Kalau ingin membuat jalan, sudah ada ahli jalannya. Kalau ingin membuat persenjataan, sudah ada ahli senjatanya. Pokoknya, segala sesuatu yang dikehendaki Zulkarnain ada jalannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Zulkarnain untuk kepentingan dakwah. Ini yang menjadikan Allah makkana lahu fil ard. Kami berikan kekuasaan yang besar di permukaan bumi kepada Zulkarnain itu. Kemudian Allah mengatakan fa'atba'a sababa. Maka mulailah Zulkarnain mengikuti satu jalan. Ingat, perjalanan Zulkarnain dalam berdakwah ini banyak sekali. Banyak sekali, tapi Al-Quran hanya menceritakan 3 perjalanan dakwahnya saja. Karena ini yang paling penting dan banyak pelajaran yang bisa kita petik, khususnya bagi Anda para penguasa. Karena ini seorang raja. Kalau Anda ingin menjadi penguasa negara, hendaklah pelajari kisah Zulkarnain. Karena ini contoh bagi para raja. Perhatikan perjalanan pertama Zulkarnain. Allah mengatakan, hatta iza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ati wa wajada indaha qauman. Perhatikan, ini perjalanan pertama Raja Zulkarnain. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Ketika dia sampai ke mana? Fi ainin, maksudnya adalah lautan. Hamiyatin,
Maksudnya yang bentuknya seperti lumpur hitam. Jadi beliau mengarah ke arah barat karena terbenamnya matahari di sana. Pertama kali perjalanan Zulkarnain ke arah barat, dan di sini Allah mengatakan ainin hamiyah. Maksudnya lautan yang menghitam seperti lumpur hitam. Karena begini teman-teman, matahari itu awalnya putih, kemudian semakin mengarah ke barat menjadi kuning, kemudian semakin tenggelam menjadi merah. Kemudian ketika tenggelam menjadi hitam karena muncul malam, itulah disebut ainin hamiyah. Dan disitulah ujung daripada barat karena sudah tidak ada jalan lain. Sudah ujungnya, selebihnya tidak ada tanah lagi, lautan semuanya. Lah Zulkarnain sampai di ujung barat. Disitulah Zulkarnain itu berjalan ke sana kemari hanya untuk memperbaiki. Kemudian Zulkarnain ini kalau masuk ke sebuah desa dan desa itu ada ketertinggalan, dimajukan olehnya. Apa yang kalian butuhkan? Kalian butuh kedokteran. Kami letakkan nih para dokter, ajarkan mereka kesehatan. Kalian perlu untuk pembangunan. Nih saya letakkan arsitek, ajari mereka bagaimana cara membangun rumah dan gedung. Jadi sifatnya seperti itu. Zulkarnain ini hanya memperbaiki. Kalau sudah baik daerah tersebut, diletakkan orang-orang ahlinya, kemudian dia jalan lagi sampai akhirnya sampai di ujung barat. Ketemu sebuah kaum yang tidak punya agama, kaum yang zolim. Dan tidak ada kezoliman yang paling besar melainkan kesyirikan. Kaum yang sangat pendosa, melakukan keharaman, mencuri, membunuh. Lah Zulkarnain ini mendapatkan kaum di arah barat seperti itu. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, Ya Zulkarnain, wahai Raja Zulkarnain, imma an tu'azzib wa imma an tattakhiza fihim husna. Terserah engkau, apakah engkau menghukum orang-orang jahat ini, orang-orang zalim ini, orang-orang yang tidak beriman ini, ataukah engkau ingin berbuat baik kepada mereka, terserah. Maka Zulkarnain mengatakan, amma man zolam. Adapun orang zalim, adapun orang yang menyekutukan Allah, yang suka membunuh, yang suka mencuri, yang suka melakukan keharaman, fasawfa nu'azibuhu. Kami akan azab dia, kami akan hukum dia, summa yuraddu ila rabbihi. Setelah itu kami serahkan kepada Rabbnya, fayu'azibuhu azaban nukra. Kelak Rabbnya akan mengazab boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan azabku kepada mereka. Tetapi sebaliknya, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun yang nurut dengan perintahku, akhirnya beriman, beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Dan kami katakan kepadanya, dari perkara kami mudahkan segalanya. Jadi kalau memang dia mengikuti dakwah Zulkarnain, mau mentauhidkan Allah, mau melakukan amal kebaikan, dan mengikuti arahan-arahan Zulkarnain, maka Zulkarnain akan membangun daerah tersebut dan ditebarkan pendidikan dakwah, pembangunan, dan yang lainnya. Itulah Zulkarnain. Dia seorang raja, tapi dia tidak diam. Dia jalan-jalan ke sana kemari, dan itu salah satu sifat seorang penguasa. Harus jalan-jalan melihat kondisi rakyatnya. Ikhwatal iman, ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah seorang raja, jalan ke sana kemari. Inilah perjalanan pertama Zulkarnain ke arah barat. Baru kemudian Allah mengatakan, summa atba'a sababa. Baru kemudian Zulkarnain berjalan ke arah lain. Ke arah mana? Allah mengatakan, hatta iza balagha matli asyamsi. Sampai ketika Zulkarnain sampai di arah terbitnya matahari. Kalau tadi terbenam kan, matahari kan terbenam itu dari atas. Kalau sampai matahari itu terbenam, kita melihat seolah-olah matahari masuk ke dalam laut kan? Ternyata tidak. Matahari itu tidak mengelilingi bumi sampai muncul di arah timur, tidak. Sebagaimana pelajaran yang ma'ruf, antum pelajari di sekolah-sekolah. Matahari itu tidak mengelilingi bumi. Jadi kemana matahari ketika terbenam? Matahari itu menghadap Allah. Sujud kepada Allah, hampir-hampir dia tidak diizinkan untuk terbit dari arah timur dan hampir-hampir terbit dari arah barat. Dan kalau sudah demikian, maka kiamat telah dekat. Lah Zulkarnain sampai di ujung matahari terbit, artinya arah timur, karena terbitnya matahari itu di timur. Disitulah Allah berfirman, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Subhanallah. Maka kemudian ketika dia menempuh jalan, dia mendapatkan sebuah kaum.
mendapatkan sebuah kaum, sekelompok umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Umat yang sangat terbelakang, ndak punya rumah, ndak berpakaian. Bayangkan, Zulkarnain itu ketemu umat yang seperti itu, ndak pakai baju, dan subhanallah, ndak punya rumah. Kaum itu ndak punya rumah. Mereka tidur sembarangan, kadang di bawah pohon. Mereka tidur. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa membangun rumah, hanya saja belum sampai ilmu kepada mereka bahwa mereka itu perlu rumah, dan bagaimana cara membangun tidak tahu, itu masalahnya. Dan mereka juga tidak pakai baju, tidak pakai celana, aurat mereka kelihatan, kasihan. Kemudian, kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Begitulah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Maknanya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Zulkarnain diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki umat ini. Pelan-pelan Zulkarnain mengajarkan bagaimana cara membuat rumah, kemudian bagaimana cara berpakaian, kemudian diajak untuk beriman kepada Allah. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah lewat dakwah Zulkarnain. Dari sini menunjukkan bahwa kekuasaan itu dicapai untuk dakwah. Jadi teman-teman, jangan antum memilih penguasa kalau tidak ada kepentingan kepada agama. Itu catatannya. Kalau hendak memilih penguasa, cari penguasa yang condong ke dalam Islam, yang mau memperjuangkan Islam, yang mau mengangkat harkat derajat para ulama dan orang-orang yang cinta para ulama. Siapa penguasa yang dekat dengan Islam, memperjuangkan Islam, kita pilih. Itu barometernya. Karena memang kekuasaan itu alat untuk berdakwah. Itulah Zulkarnain. Kemudian yang ketiga, dan ini inti pembahasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, summa atba'a sababa. Kemudian Zulkarnain memilih jalan yang selanjutnya. Setelah ke barat, kemudian ke timur, sekarang ke utara atau ke selatan. Tapi Allah tidak mengatakan utara atau selatannya. Antara dua arah itu, cuman Allah mengatakan hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga apabila Zulkarnain sampai di antara dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar, dia mendapati di hadapannya sebuah kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak paham apa yang diucapkannya, tidak ngerti bahasanya itu, aneh bahasanya. Sampai dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, sampai Zulkarnain itu untuk memahami bahasa orang itu memerlukan 10 penerjemah. Dari satu bahasa ke bahasa berikutnya, dari bahasa berikutnya lagi, sampai 10 bahasa, 10 penerjemah. Baru Zulkarnain paham keinginannya. Apa keinginannya? Diceritakan dalam Al-Quran. Qalu, mereka berkata, ya Zulkarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ini keinginannya. Dan ini erat kaitannya dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan inilah kisah Zulkarnain yang ada hubungannya dengan kita kaum muslimin. Kisah yang terakhir ini, pertemuan Zulkarnain dengan kaum yang terakhir ini. Ini adalah kisah yang sangat erat kaitannya dengan kita kaum muslimin, karena kita ini adalah umat yang ada di akhir zaman. Pertama, karena tidak ada Nabi setelah Rasul SAW. Maknanya, tidak ada umat selain umat Nabi SAW. Setelahnya, dunia ini akan dihancurkan alias kiamat. Zulkarnain diminta oleh mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka itu dalam waktu-waktu tertentu mereka datang. Mereka datang membuat kerusakan. Mereka membunuh, membantai, merampok, memperkosa, melakukan anarkis. Mereka brutal, mereka bengis. Makanya kelak di akhir zaman, fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan fitnah Dajjal dan fitnah keluarnya binatang dari perut bumi. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj ini brutal teman-teman. Dia hanya taunya merusak bumi saja, membunuh dan membunuh selain kaumnya. Bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh saja, tapi mereka memakan bangkai orang yang dibunuhnya, kanibal. Jadi dahsyatnya fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj. Makanya kaum yang tinggal di antara dua buah gunung ini sangat merengek kepada Zulkarnain, minta tolong agar Zulkarnain memisahkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Makanya mereka mengatakan, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ardi, dia merusak bumi.
Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka mereka mengatakan, fahal naj'alu laka kharjan, bagaimana kalau kami sediakan upah untukmu wahai Zulkarnain, ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda, agar kau jauhkan kami dengan mereka, buatkan kami benteng, karena mereka datang dari sana, buatkan kami benteng supaya mereka tidak menyerang kami lagi. Subhanallah, mereka siap menyediakan upah kepada Zulkarnain. Tapi buat apa upah? Zulkarnain ini sudah kaya, pasukannya banyak, orangnya cerdas, berilmu, dan Allah berikan segala sesuatu keinginannya. Buat apa upah? Makanya Zulkarnain mengatakan kepada mereka, qala ma makani fihi rabbi khairun, tidak usah, tidak perlu kalian memberikan upah. Apa yang telah Allah berikan dari kekuasaan dan kekuatan ini sudah cukup untukku. Ini kebaikan, anugerah, nikmat yang luar biasa, tidak perlu. Ini seorang raja harus seperti itu, jangan menyusahkan masyarakatnya. Ikhwatal iman, ini milikkan Allah Azza wa Jal. Tetapi Zulkarnain hanya mengatakan, fa'ainuni bikuwatin aj'al bainakum wa bainahum rodma. Tetapi tolong bantu aku, sediakan orang-orang kuat di antara kalian untuk kerja bakti bersamaku. Nanti aku akan jadikan antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj itu dinding pemisah, supaya mereka tidak menyerbu kalian lagi. Inilah jiwa besar seorang pemimpin, membangun sebuah bangunan yang luar biasa yang belum pernah dibangun orang-orang sebelum dan setelahnya. Akhirnya Zulkarnain membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Kemudian sifat bentengnya dijelaskan, atuni zubar al-hadid hatta iza sawa baina sodafaini qalan fukhu hatta iza ja'alahu naron qala atuni ufri alaihi kitra. Maka Zulkarnain berkata, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, seolah-olah main las, besi itu ditancap-tancapkan, kemudian dilas satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya, berkatalah Zulkarnain, tiupkanlah api, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Kokoh sekali. Inilah dinding yang tidak bisa dijebol, sampai Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak bisa jebol dinding itu. Ikhwatal iman, di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mendengar suara yang menggelegar. Kata Nabi kepada Sofia, wahai Sofia, tahukah kamu suara apa itu? Kata Sofia, tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, itulah suara bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan dia berhasil melubangi. Kemudian Rasul menyebutkan seperti ini, sambil Rasul beri isyarat jari telunjuk dan jempol bertemu sebesar lingkaran sebelah mata. Ia sudah bisa melihat kita dari lubang seperti itu. Dan subhanallah, karena kokohnya benteng itu, Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari melubangi untuk keluar dari sana. Jadi teman-teman, kalau di pagi hari dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus yang lubangi gua itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, mereka ngebor tuh dengan alat yang mereka punya. Ketika sudah keletihan, kecapean, waktu sore mereka kembali ke rumah mereka. Besoknya bolongan itu balik lagi ke asalnya. Dan seperti itu terus, hampir-hampir mereka putus asa karena tidak bisa melubangi dan tidak bisa keluar dari gerbang. Sampai akhirnya di akhir zaman, ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj itu hendak memimpin untuk melubangi dan keluar dari benteng itu, kata pemimpinnya, besok kita akan kerja lagi insya Allah. Pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah. Subhanallah, ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj yang diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah, jebol benteng itu. Akhirnya mereka keluar semuanya, sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina, kemudian yang pertama mendarat di sebuah danau Tiberias atau danau Buhairah. Diminum itu kelompok yang pertama yang paling depan. Maka kelompok yang tengah dan yang belakang ketika sampai di danau itu sudah tidak kebagian air, saking banyaknya jumlah mereka. Padahal danau itu bisa menghidupi jutaan jiwa yang ada di sana. Tapi sekali teguk gelombang yang pertama, habis. Saking banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu. Lihat bagaimana kuasa Allah Azza wa Jal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Zulkarnain berkata di dalam ayat ini, famasta'u an yazharuhu. Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mungkin sanggup untuk menghancurkan benteng itu, tidak sanggup.
Jadi tidak ada yang sanggup kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Zulkarnain mengatakan, "Haza rahmatum mir rabbi." Ini semua karena rahmat Allah Subhanallah. Dengan kecerdasan Zulkarnain, kebesaran Zulkarnain, banyaknya pasukan yang dimiliki Zulkarnain, ilmu yang dikuasai Zulkarnain, tetap dia mengatakan ini rahmat dari Allah. Lihat, tawadu, rendah hati, masih mengakui rahmat ini datang dari Allah. Jadi inilah kisah daripada Ya'juj dan Ma'juj dan juga Raja Zulkarnain di dalam surah Al-Kahfi. Semoga kisah ini memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.